Baik, teman-teman. Pada Zoom kali ini kita akan bahas mengenai ada 4 poin yang sudah ditanyakan, cara menghasilkan uang dari SEO. Kemarin kita sudah bahas juga, tapi nggak apa-apa, ditanyakan lagi. Nanti kita akan bahas dari angle yang berbeda ya. Kemudian keyword artikel, kalau keyword ini memang banyak banget ya bahasannya. Menghasilkan uang dari SEO juga banyak banget. Dari nulis artikel SEO. Kemudian eh, cara ataupun teknik bikin artikel SEO juga. Nah, ini nomor 3. Nanti kita akan bahas yang awal dari nomor 3 dulu. Kemudian nulis artikel SEO itu gimana sih? Ini ya teman-teman, untuk cara atau teknik bikin artikel SEO dengan menyadur dari artikel lain. Nah, ini kalau yang namanya menyadur itu dia menyadur ya, beda dengan kayak menulis dari awal. Misalnya menulis dari awal itu misalnya gini nih, tiba-tiba karena apa namanya? Karena blog saya itu membahas mengenai sebentar. Ya, karena blog saya itu misalnya ya, misalnya gini. Misalnya begini ya, karena misalnya blog saya itu membahas mengenai masalah berbagai hal yang membahas mengenai pulpen, maka salah satu artikelnya bisa kayak gini. Hmm, pada artikel kali ini akan dibahas mengenai jenis-jenis pulpen yang aman untuk anak kecil. Nah, tinta yang ada di dalamnya tidak mengandung hal yang berbahaya. Kayak gitu ya. Nah, ini sekilas saja dua paragraf singkat dari ini, bisa dilanjutkan ya. Cuman saya ingin ngasih tahu kepada kepada yang menanyakan mengenai teknik bikin artikel SEO. Jadi ini bukan menyadur ya teman-teman ya. Ini bukan bukan menyadur dari artikel lain misalnya. Kalau menyadur, tapi ini bikin dari awal, dari ide, dari apa yang sudah kita ketahui. Jadi seperti itu. Kalau menyadur itu saya kurang sependapat ya. Jadi kalau artikel SEO itu disadur, misalnya disadur, itu juga perlu teknik khusus. Misalnya kayak hari ini ini artikel SEO berita ya. Jadi ini tak tambahkan aja di sini. Artikel SEO tidak sama ya. Tidak sama dengan menyadur. Nah, apakah ada artikel SEO yang nyadur gitu? Ada ya teman-teman ya. Misalnya banyak-banyak ya. Misalnya kayak rubrik rubrik lifestyle, lifestyle, gimana? Style tulisannya gimana? Nah gini ya. Misalnya rubrik lifestyle di beberapa website ya, kayak misalnya Kompas atau CNN gitu, mereka artikel kadang misalnya mereferensikan dari website lain ya, atau dari jurnal atau dari mana gitu, nggak apa-apa. Tapi ini ya, bukan seperti ini artikel SEO yang tak bicarakan, yang atau yang akan kita buat teman-teman kayak gitu. Jadi kayak misalnya bisa kayak gitu, tapi itu memang next level ya, atau ingin cepat membuat. Tapi kalau dia nggak terbiasa menyadur artikel pun nanti hasilnya malah kayak eh, plagiat ya, atau parafrase. Tapi nggak apa-apa juga, kayak misalnya plagiat ya. Plagiat itu bukan bukan hal yang eh, dalam bikin artikel. Plagiat itu bukan hal
yang tidak boleh ya. Boleh saja kayak misalnya kayak artikel mengenai ini tak hapus hijau dulu. Misalnya artikel mengenai spesifikasi laptop, spesifikasi misalnya Acer Slim 5 menggunakan RAM 8 GB di pasaran dan dapat di-upgrade sampai dengan 16 GB ya. Di pasaran Acer Slim 5 dijual dengan harga sekitar 6 jutaan. Nah, ini saya ngerti ini karena barusan baca ya. Jadi semalam baru bikin artikel juga, ada artikel mengenai teknologi, salah satunya ini. Jadi saya ngerti harganya segini. Nah, ini kalau dicek ini bakalan mungkin tinggi banget tingkat plagiarismenya. Jadi kayak misalnya spesifikasi ini ya. Spesifikasi misalnya RAM kayak gitu. Ini bakalan tinggi atau misalnya mereknya. Tapi kenapa ini nggak boleh diubah? Karena apa? Karena ya faktanya seperti itu. Kalau diubah malah itu jadi informasi yang hoax ya teman-teman ya, nggak boleh. Jadi emang dalam konteks ini maka nggak apa-apa. Ini bukan plagiat tapi menyampaikan apa yang sebenarnya kayak gitu. Terus kita ke bahasan nulis artikel SEO itu gimana sih? Nah ini ya. Ini mana nih? Nah, ini kemarin udah dibahas ya teman-teman ya. Pembahasannya teman-teman bisa cek kemarin udah tak bahas di video ini sebenarnya. Di video terbaru Zoom kedua. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Jadi dari angle yang berbeda. Untuk detailnya, itu teman-teman bisa cek di sini ya. Cara membuat artikel muncul di Google 2022. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Teman-teman bisa cek di sini. Terus ini ya. Nah, ini diklik aja yang pertama. Sekarang aku keluar nih. Oke. Ya, di sini teman-teman bisa cek ya, bisa cek cara membuat artikel. Jadi di sini sudah ada cara membuat artikelnya step by stepnya 3.000 ada hampir 3.000 kata ya, mungkin sudah lebih karena terus tak edit ya. Di sini ada pendahuluan. Jadi sini sudah ada. Silahkan dibaca kemudian dipraktekkan. Memang praktek itu agak berat ya, tapi ya nggak apa-apa. Kemudian kalau teman-teman ini gratis ya teman-teman ya, gratis. Jadi ini tak buat untuk memang buat teman-teman yang belum punya budget atau yang ingin mulai belajar dari gratisan bisa pakai ini. Di sini tak jelaskan banyak hal kayak gitu. Terus kalau teman-teman ingin yang berbayar, teman-teman bisa ikut join ya, join ini ya, kelas. Ini saya langsung yang mentorin nanti kelas. Kalau teman-teman kelas ikut ini nanti tak bimbing kayak gitu, ada video, ada 11 video. Ada grup WhatsApp-nya juga, konsultasi nanti biasa via WhatsApp,
inbox FB, kemudian Zoom juga bisa ya. Ada PR-nya, ada sertifikatnya, ini belum dirubah. Kemudian nggak perlu remedial, nanti bisa karena sudah kita update ya. Harganya 80K. Nanti teman-teman silahkan kalau mau ikut, kalau nggak ikut nggak apa-apa. Jadi kita belajar santai aja ya. Oke, lanjut lagi. Untuk tema berikutnya adalah keyword artikel ya. Atau menghasilkan uang dari Google dulu nih. Kita akan bahas mengenai keyword artikel dulu biar lebih oke. Ya. Ya, ini teman-teman langsung ke Google ya tadi ya. Langsung ke Google. Ketikkan cara membuat artikel muncul di Google 2022. Nah, kayak gitu ya. Terus bagaimana mengenai keyword artikel nih? Keyword artikel ini apa yang ingin ditanyakan? Sebenarnya luas banget kan. Jadi yang disampaikan, halo Mas Rian, ini suaranya oke ya? Nggak ada masalah ya sekarang ya? Oke, halo, halo. Suaranya jelas kedengaran teman-teman? Oke, aman ya, sip. Jadi keyword artikel ini banyak banget ya teman-teman yang akan dibahas ya. Jadi itu dari misalnya cara mencari, kemudian keywordnya, menentukan keyword, lalu ada lagi misalnya apa ya, cara mencari, menentukan keyword, terus pilihan, ini termasuk pilihan keyword, terus apa lagi ya, ya tools ya, tools untuk mendapatkan keyword dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau ditanyakan mengenai keyword artikel ini yang mana? Atau misalnya merangkai keyword dalam artikel. Ini baru sebagian kecil ya teman-teman, masih banyak ya. Jadi mengenai keyword artikel ini masih banyak. Nah, ini yang ditanyakan apa, Mas? Waduh, kemarin tenggelam lagi. Nah, ini nanti diperdalam lagi ya, coba nanti di grup kita diskusikan seperti apa. Terus selanjutnya mengenai menghasilkan uang dari nulis artikel SEO. Nah, mengenai ini ada ya teman-teman, sudah. Jadi kayak misalnya bisa dengan kerja sebagai penulis. Bisa ya. Jadi kalau misalnya ada website gitu, misalnya dia banyak ya kebutuhan penulis artikel SEO itu banyak. Cuman memang kebanyakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau teman-teman belum bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya masih setengah, kalau teman-teman ingin mendapatkan gaji di atas 4 juta gitu, 5 juta atau 6 juta bahkan lebih, teman-teman harus bisa bahasa Inggris ya. Kayak gitu. Kalau penulis SEO itu kalau dia bahasa Indonesia masih cukup rendah ya teman-teman bayarannya. Cuman tetap UMR juga masih bisa. Jadi tergantung, bahkan lebih. Jadi memang tergantung teman-teman. Tapi kalau misalnya kerja sama orang, ya gajinya kurang lebih segitu. Tapi bisa juga lebih ya. Kemudian juga bisa misalnya dengan menjual artikel ya, menjual artikel. Nah,
Mau nggak ini tak kasih tahu situs-situs yang bisa digunakan untuk jual artikel? Siapa yang mau? Silahkan chat. Ayo. Kalau nggak ada yang mau, kita lanjut yang lain nih. Ayo, siapa lagi? Oke, tak kasih tahu ya. Jadi kayak situs menjual artikel itu banyak ya teman-teman. Misalnya kayak eh, misalnya ini ya, ADS ID. Nah, teman-teman bisa jual artikelnya di sini, di ADS ID ini ya, situs tempat menjual artikel. Di sini sudah banyak ya yang mendapatkan jutaan ya. Ini beneran ya. Jadi kayak teman-teman masuk ke forum. Nah, tapi memang ada syaratnya. Kalau nanti mau next, kalau nanti anu lah, tak kasih tahu lah buat teman-teman yang ada di kelas nanti bisa ketemu di Zoom ya caranya. Nah, terus tapi ini buat yang gratisan juga teman-teman tak kasih tahu. Jadi teman-teman masuk ke forum, terus masuk ke ini ya, thread. Nah, masuk ke thread, kemudian masuk ke bagian konten. Nah, di konten. Nah, di konten ini teman-teman tinggal jual nih. Tinggal jual. Harga yang dijual di sini antara $10 ya. $10 sampai macam-macam. Tapi rata-rata $10. 100.000 sampai 200.000 kayak gitu. Sekali trade ini. Jadi ini ada berapa trade nih? Banyak banget ya. Tapi ini bukan punya saya ya teman-teman ya. Punya saya kebetulan baru stoknya baru habis karena penulis juga yang store juga habis. Nah, makanya nih teman-teman bisa nulis nanti tak store ke saya tak jualin di sini. Kayak gitu. Jadi atau teman-teman bisa jual sendiri, bisa. Ini situs pertama untuk menjual artikel ya. Ini cash ya teman-teman ya. Artinya seberapa banyak artikel yang dihasilkan yaitu yang didapat. Misalnya bisa menghasilkan berapa? 100 artikel, kemudian setiap artikelnya dijual misalnya 10.000 sampai 15.000, maka yang akan dihasilkan ya sekitar berapa tuh? 1 juta sampai 1,5 juta untuk membuat artikel misalnya ketika pulang kuliah atau pulang sekolah atau ketika anak sedang tidur, nah gitu bisa dilakukan ya teman-teman. Ya, bisa. Ini situs pertama. Terus situs yang situs ya lainnya teman-teman bisa jual juga di sini ya. Di mana ini? Malah ketutup, saudara. Sebentar. Jadi bisa dengan menjual artikel. Terus teman-teman juga bisa jual di grup ya, di grup. Di grup. Nah, ini misalnya grup ini di grup penulis freelance Indonesia ini ya, teman-teman bisa jualan di sini. Bisa jualan di sini. Ini nggak apa-apa ya. Wah, ini banyak spamnya ini. Nanti di report ke admin. Nah, itu terus kalau pengen yang langsung ke market, langsung direct ke market, teman-teman bisa jual di sini nih. Di grup Rumah Blogger Indonesia. Nah, ini teman langsung ketemu sama blogger-blogernya ya, kayak gitu. Jadi bisa langsung dibeli. Tapi yang paling penting dari menjual artikel ini, teman-teman harus punya yang namanya ini ya, portofolio. Portofolionya bikin yang bagus ya teman-teman. Portofolionya ini bisa dalam sebuah blog. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman nggak punya portofolio, gimana customer mau percaya gitu ya. Kayak gitu. Terus
tulisannya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya portofolio, ada blognya bisa. Nanti blognya bisa pakai kayak misalnya yang dikelola misalnya si Andre Andika ini ya, misalnya dia pakai blogspot gitu misalnya, atau misalnya nih todetronic.blogspot gitu ya. Jadi misalnya ini spread, ini portofolionya si Andre Andika ini. Jadi misalnya si Andre ini mau jualan artikel, tak gitu. Ini Bang beli artikel saya tulisannya kayak gini nih. Nah, nih contohnya SEO nih, bagus nggak kira-kira? Gitu. Kalau mau order ke saya, nanti harga per artikelnya 30.000 lah untuk 1.000 kata atau 50.000 gitu. Kalau belum punya nama ya mungkin harganya lebih rendah. Atau kalau 500 kata misalnya 10.000 lah atau 20.000, tergantung ya negonya seperti apa. Tapi ya kemudian keywordnya susah atau enggak dan sebagainya. Teman-teman bisa tawarkan itu ya. Jadi yang penting punya portofolio. Nah, bagaimana cara membuat blog ini? Cara membuat blog ini uh, cukup gampang ya. Nanti tak bikinkan tutorialnya di mana? Di channel ini, di channel di channel YouTube ini nanti di channel YouTube nanti tak upload tentang cara membuat blog ya untuk portofolio ini. Silahkan aja nanti. Nanti dibagikan sama si Andre di grup ya, di grup nulis artikel kayak gitu. Sebenarnya ini sudah dibuat sih di misalnya di tadi ya, di sini ya. Ada tutorialnya ya, mana ya. Cari aja di sini nih. Nah, di sini. Teman-teman di sini cari aja cara membuat blog. Oke. Nah, silahkan dicari. Ini kok melambat ya. Ditunggu aja. Nah, ini ada ya cara membuat blog gratis dan menghasilkan uang. Nah, ini teman-teman silakan baca ya. Kita cek. Tapi kayaknya belum diupdate. Nanti kalau teman-teman mau yang update tak kasih yang di um, video ya. Ini kayaknya belum maksimal. Jadi ini masih tapi prinsipnya sama ya. Yang penting teman-teman punya Gmail ya. Nah, ini kan yang dibutuhkan kan hanya Gmail, kemudian laptop. Di sini pada punya kan laptop kan atau smartphone, HP. Ngeblog pakai HP juga bisa loh. Nulis artikel pakai HP juga bisa. Kemudian jaringan internet. Nah, udah, kalian bikin jadi nih. Gampang banget. Di sini, tapi ini masih tampilannya baru juga kok. Nah, ini bisa nih. Nah, kalau yang ini masih tampilan yang lama ya. Enggak, ini masih relevan. Sampai sini masih relevan, teman-teman. Masih sama ternyata. Udah masih oke ya. Terus di sini ada kayak kapan blog mulai menghasilkan uang. Gak banyak ya, teman-teman. Malah nanti bisa 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 ini ya. Ini blog gratisan loh, teman-teman. Tapi ini ditulis dari tahun 2019 ya. Ini blog gratisan. Cuman di custom domain aja pakai .com. Uh, jadi apa kalau teman-teman belum punya apa-apa, misalnya hanya punya laptop aja atau punya smartphone aja, terus pengen menghasilkan uang itu ya bisa. Terus nanti kalau udah uangnya terkumpul ditabung kayak gitu, terus dibuat belikan laptop kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu. Terus di HP bisa nggak Bang? Di HP bisa. Nanti tak bikinkan. Di HP-nya apa? HP-nya apa dulu? HP-nya apa? HP-nya sudah bisa ini kan? Android Xiaomi bisa ya? Xiaomi oh ya bisa. HP saya bisa ya.
Saya juga pernah ngeblok pakai HP ya ini, pakai ini Samsung. Bisa. Xiaomi juga, Xiaomi bisa ya malah. Yang penting teman-teman tulis. Terus apalagi nih? Menghasilkan dari nulis, kerja sebagai penulis, menjual artikel, terus menawarkan bukan di sini ya. Di sini ya. Menawarkan jasa tulis. Nah, kayak misalnya di grup ini ada ya, jadi di grup bisa ditawarkan di sini, misalnya di Rumah Blogger Indonesia atau di mana ini, di penulis freelance Indonesia ya. Enaknya itu kalau di penulis freelance Indonesia itu dia banyak banget ya, jadi banyak banget blogger dan webmaster yang ada di sini. Soalnya kenapa? Di grup ini itu benar-benar disaring ya, jadi komentar spam, jadi orang tuh nyaman di sini. Bener. Nah ini belum di delete aja ini sama adminnya ini. Yang spam kayak gini bisa ya di sini. Teman-teman bisa iklankan jasa tulis artikel di sini. Gitu. Di mana Bang ada agensi yang ada nerima pekerja sebagai penulis? Biasanya kalau agensi itu mereka ini ya, kalau misalnya saya nih, agensi saya nih, saya nerima penulis tapi dia harus ngerti dulu gaya penulisannya seperti apa, ketemu dulu sama saya kayak gitu. Tapi saat ini dan itu pun harus pernah ini ya, mengikuti pelatihan yang tak selenggarakan. Kalau enggak nanti ya itu. Tempat lain ada enggak? Ada banyak tempat lain yang gajinya itu bahkan lebih tinggi. Jadi kayak misalnya ada web-web gitu ya, penulis. Adik saya sendiri itu gajinya itu sudah lumayan ya, dia hanya di rumah nulis artikel sudah mungkin lumayan itu ya. Sudah UMR Jogja berapa sih? 3 kali lipat atau 4 kali lipatnya UMR Jogja lah. Jadi ya itu hanya dari rumah ya, belum kalau teman-teman mau ngerjakan side hustle yang lainnya juga bisa ya. Kayak gitu. Boleh di-spill Bang? Nah, enggak ya teman-teman, kalau spill soalnya nanti ini teman-teman juga kalau tahu mau ngelamar gimana gitu kan, atau dia sudah tutup mungkin lamarannya atau sekarang sedang fokus ke usaha lainnya, jadi ya nggak etis aja kalau tak spill di sini. Tapi kalau nanti dia share lowongan kerja bisa. Kemarin juga ada yang share lowongan kerja di grup ini ya, penulis freelance ini. Dia kasih tahu harganya itu per bulannya 4 juta kalau nggak salah, 4 juta, tapi dia sudah dapat ya, sudah dapat dan sudah berjalan 2 tahun itu ada. Jadi terus ada juga banyak ya teman-teman, kalau teman-teman itu bisa nanti, yang penting kasih teman-teman punya portofolio dulu, misalnya blog tadi itu nggak harus di blogspot ya, atau bisa pakai WordPress, bisa pakai apa namanya itu, Kompas, atau bisa kayak pakai misalnya apa ya, Medium gitu. Jadi blog-blog lainnya masih bisa dipakai ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Silahkan. Masih ada waktunya. Nanti susah lagi kalau nggak ada waktunya. Terus parafrase itu
saya kalau ini menurut saya juga, karena saya nggak pernah dalam artian menyadur, dalam artian yang em, sebenarnya meringkas pernah. Meringkas itu pun waktu sekolah ya. Kalau dalam praktek SEO ini eh, jarang ya. Jadi kalau parafrase itu beda lagi. Parafrase itu kayak misalnya nih artikel ini udah jadi nih. Artikel mana ya? Nah, ini artikel ini udah jadi nih. Ini berapa ribu kata nih. Oh, ini panjang banget kan. Terus di parafrase itu kayak gini ya, setahu saya diginiin ya. Jadi kayak misalnya Anda gini diganti kamu, harus gini diganti wajib, kemudian misalnya apakah bisa ngeblok, atau diganti misalnya bagaimanakah bisa HP diganti smartphone kayak gitu. Jadi parafrase itu diganti-ganti. Uh, kalau ada kalau ada job yang dia minta di parafrase ya berarti cuman ganti-ganti kayak gitu doang ya. Tapi harus hati-hati ya teman-teman. Kalau misalnya uh, jadi kalau misalnya tolong parafrase, ternyata artikel yang dia kirimkan itu adalah artikel punya orang lain, terus kita diminta parafrase. Nah itu kan merugikan yang punya artikel ya, jadi harus hati-hati. Jangan sampai uh, masih banyak pekerjaan yang di internet itu, masih banyak pekerjaan yang yang bersih-bersih, nggak usah ngerjain yang kayak gitu. Tapi ya terserah teman-teman. Kalau saya sendiri sih ada ya, pilih yang lain mendingan. Nggak original, bukannya nggak original ya, karena memang parafrase ya, gimana ya, itu nggak bisa kayak dibandingkan gitu loh. Jadi kayak ya memang parafrase, hasil parafrase. uh, atau menulis ulang gitu, menulis ulang. Nah kalau menulis ulang ini, misalnya menulis ulang itu juga kelihatan ya teman-teman, hasilnya nggak. Nah kalau misalnya sebagai seorang SEO atau blogger gitu, mereka nggak suka kalau misalnya ya, bahkan yang black, orang-orang yang nggak ini pun mereka nggak begitu suka, kecuali yang mereka memang melakukan hal-hal kayak parafrase kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau menulis ulang pun kayaknya kurang 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 bisa bersaing di Google kayak gitu. Ya mau nggak mau teman-teman harus banyak baca, teman-teman harus banyak baca. Jadi gimana kak agar tulisan kita beda dengan karya orang lain dan karya kita original. Iya kalau kualitas yang kayak tinggi kayak gitu ya, uh, saya sendiri pun kayaknya nggak bisa sampai kayak gitu. Tapi kita sepanjang misalnya nih ini ya, ini adalah salah satu tulisan saya, ini tak copy ya teman-teman, tak copy. Kalau misalnya di internet itu muncul yang lainnya, maka dia copy paste. Nah, atau jadi ini di sini banyak ya. Di sini ada kayak Niaga Hoster, hostinger.co.id, Max Menro. Ini blog yang tadi kita copy di sini ya. Tulisan saya tadi. Nah, bukan ya, memang semuanya karena Max Monroe juga dia bahas masalah teknologi, maka bahasannya juga salah satunya cara membuat blog. Apakah sama gitu teman-teman? Apakah ini parafrase? Saya membuat artikel itu berdasarkan pengalaman saya kayak gitu. Bukan menulis ulang. Jadi bisa dilihat, misalnya kita lihat ya yang di Max Monroe ini ya. Dia 7 cara mendapatkan ya. Kalau di tempat saya apa? Di tempat di sini apa namanya? Cara membuat blog gratis ya. Angelnya beda ya teman-teman. Berarti angelnya beda. Nah, angelnya beda. Nah ini punya Max Monroe ya. Ini blogger senior ya. Jadi beda angelnya. Nah kalau
Bahkan untuk parafrase pun susah ya, kalau misalnya udah biasa nulis gitu, malah parafrase itu malah nggak nyaman gitu rasanya. Ya itu tadi, bikin tulisan berdasarkan pengalaman, berdasarkan hal-hal yang udah ini, bacaan, banyak membaca teman-teman ya, kayak gitu. Oke, gitu dulu ya teman-teman video Zoom kali ini. Kita jumpa lagi di Zoom minggu depan ya. Kita bahas apa? Nanti teman-teman pokoknya tanyakan pertanyaannya di grup. Nanti tak buka. Nanti biar sama admin dibuka pertanyaannya apa aja. Yang teman-teman tulis itu nanti kita bahas di grup. Kayak gitu ya. Oke. Makasih ya teman-teman. Sekian video Zoom meeting kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa tetap